Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Jika semua keindahan dirimu dizahirkan Allah, niscaya semua alam ini akan hancur lantaran fananya melihat akan keindahan tersebut. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengetahui dan mengenal ilmu makrifatullah, maka tiada lain melainkan jalan untuk membawa kepada zikir, tawajuh, muraqabah, dan musyahadah. Untuk mengenal diri hakikat, siapa sang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dirindukan oleh para pecinta Allah. Dan barang siapa yang memperoleh ilmu makrifatullah yang sempurna, maka mereka adalah golongan arifin billah atau para aulia Allah. Untuk mencapai kedewasaan atau kesempurnaan dalam makom aulia, hendaklah harus memiliki segala rahasia akan yang 4 sayap tersebut, yaitu zikir, tawajuh, muraqabah, dan musyahadah. Karena sesungguhnya 4 perkara itu telah diwajibkan bagi para ahli hakikat dan arif billah, sebagaimana diwajibkan atas ahli syariat yang akil balik, seperti syahadat, sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Demikianlah yang diwajibkan bagi para ahli hakikat sampai berkekalan pada keadaan tersebut sampai ajal datang menjemputnya. Dan kesempurnaan daripada 4 perkara tersebut yaitu mencapai pada puncaknya. Dan bagi para arifin billah ini disebut dengan daimun qaimun, yakni dengan senantiasa bermusyahadah. Karena bermusyahadah itu adalah akhir daripada segala amal ahlillah, dan ini adalah salah satu karunia terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pejalan spiritual. Sebagaimana firman-Nya, dan barang siapa yang menyerahkan adanya kepada Allah tatkala ia berbuat ihsan, maka sesungguhnya berpeganglah ia kepada tali yang tiada putusnya, dan kepada Allah jugalah segala urusan. Surat Luqman ayat 22. Menurut Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus dalam tafsir Quran Al-Karim, beliau mentafsir ayat ini, barang siapa menundukkan mukanya, hatinya kepada Allah, sedangkan mereka berbuat baik, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang sangat teguh. Dan menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, sesungguhnya arif itu siapa yang melihat akan sesuatu, bahkan melihat hak Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Maka zikir, tawajuh, dan muraqabah adalah untuk menyampaikan kepada musyahadah juga. Zikir yang benar-benar menyampaikan maksud ialah kenyataan zat di dalamnya yang dinamai ismu zat, nyata sifat di dalamnya yang dinamakan ismu sifat, nyata af'al di dalamnya yang dinamakan ismu af'al. Jadi sesungguhnya semua isim tersebut memberi kenyataan bagi a'yan sabitah, dan a'yan sabitah itu memberi kenyataan bagi a'yan kharijah. Maka dari itulah setengah muhakkik mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami tetap dengan dia daripada pihak a'yan sabitah, dan kami dengan dia pada azali karena kami rupa ilmunya yang sabit dalam iradah zatnya. Sedangkan menurut Syekh Ibrahim Hamdani qaddasallahu sirrahu, engkaukah atau akukah ain
yang dalam ain ini, kecuali aku daripada mengisbatkan dia. Meditasi, wirid, sholat, dan kunci langit. Lalu bagaimana dengan seorang pertapa yang saya kunjungi dengan khusyuk dan terus-menerus meneriakan, ada kumbang makan kembang, datang kambing kumbang pergi. Dalam hal wirid atau samadhi atau menjangkau alam fana, banyak ulama memiliki cara dan metode yang berbeda-beda. Menurut Syekh Jalaluddin Rumi, untuk menjangkau Allah dan menembus langit kesadaran diri, yaitu dengan diam, hening, dan larut dalam kekhusyuhan konsentrasi wirid. Saudaraku, sak sejati, ada ungkapan para mistikus suci yang katanya, seekor ulat yang rakus begitu menetas dia akan memakan apa saja dedaunan yang ada di depannya, tidak siang maupun malam. Tiada sedetik pun istirahat dia lakukan untuk memburu kemewahan dunia dan menyisakan sesedikit mungkin semua dunia kecuali yang tersimpan di dalam perut dan gudang hartanya. Dia sisakan tangkai yang nyaris hampir brondol dan merangas. Namun pada titik pertapaannya tiba, titik zuhud tiba, dan dia mengenal benar kapan dia uzlah untuk mengasingkan diri dari hijau dan indahnya pepohonan tersebut. Dia tinggalkan ketidakpekaan pandangannya karena masih terhalang oleh nikmatnya dunia yang bernama daun hijau, daun muda, dan manis. Makanya dia harus menyendiri menemukan kesejatian diri, menemukan kesadaran diri, dan menemukan terang dalam metamorfosisnya. Kepompong itu menjadi kuburannya, menjadi sarana dia untuk melepaskan diri dari darah dan daging. Ruhnya membutuhkan pakaian yang baru, pakaian kesempurnaan sebagai insan kamil, makhluk Allah yang lebih bagus dan mampu mendatangkan kebahagiaan. Siapa saja yang akan memandangnya, maka setelah Allah menemuinya dan berkenan kepadanya, dia akan menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Jika awalnya makhluk yang satu ini demikian menjijikan, tiba-tiba saja ia menjadi makhluk yang tidak statis di dunia. Dia bisa terbang kemana saja, dan ia tidak membutuhkan makanan dunia. Dia menjadi sahabat para dewa, maka dia juga meninggalkan makanan dunia. Dia hanya memakan makanan dewa yang bernama madu. Hinggap di bunga yang cantik, nektar dan madu menunggunya untuk disantap. Peringatan Allah, peringatan nurani, peringatan yang datang dari maha kebenaran, hanya dapat ditangkap oleh orang yang mengenal kebenaran juga. Dan cahaya Allah hanya akan ditangkap oleh orang yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Maka kumbang makan kembang yang bermadu. Ketika kambing datang, binatang ini akan pergi. Sebab la yamutu wa la yahya, khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim. Ketika digambarkan, hidup tidak, mati pun tidak. Tidak mati menghabiskan biaya karena hatinya tanpa rasa. Matanya tidak mampu melihat Allah dan telinganya tidak dapat mendengar bisikan Allah yang lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Untuk itu, sebagai seorang pejalan ruhani, ia harus mengenal kesehatan lingkungan, bukan saja kesehatan jasmani, tetapi juga dengan kesehatan ruhaninya. Daripada sampah dunia dan sampah ruhani ini hanya akan membuatnya najis. Karena cahaya Allah, nur Allah, dan Allah sendiri adalah yang maha suci. Dia hanya akan dapat didekati oleh kesucian itu sendiri. Ada yang namanya sholat, ada yang namanya sejatining sholat, dan ada juga yang namanya mahkota sholat. Ada yang disebut sholat di dalam sholat. Semuanya itu
melatih umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir. Makanya Nabi bersabda, "As-salatu lidzikri." Salat sesungguhnya ialah zikir. Selalu eling mengingat Gusti Allah sebagai yang maha segalanya, penguasa alam semesta, dan diri kita adalah makhluk yang bergantung kepadanya. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.